Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Nah, kalau apa nih Pak? Seandainya kan kalau ibaratkan kalau dari guru lah ya. Kalau misalkan kan kayak di taruhlah UNJ, mereka kan ada pelajar jurusan guru nih, kayak PGTK atau PGSD gitu kan. Nah, kalau di kampus kuliner ini mereka ada nggak sih Pak jurusan yang emang kayak tadi itu kayak PGSD gitu, apa namanya, khusus buat pengajar ya? Khusus pengajar atau emang lu kalau mau jadi guru di atau nggak mengajar di bidang kuliner, lu harus jadi chef dulu. Itu ada mengkhususkan sendiri atau emang ada tempat sendiri buat langsung nih gua kasih tempat emang lu buat jadi pengajar gitu Pak? Apa emang fleksibel? Selama ini sih yang saya tahu ya, itu kebanyakan hanya dari sekolah-sekolah apa kampus-kampus yang bukan pariwisata justru ya, kayak nasional begitu ya, seperti universitas nasional gitu ya, atau enggak di SAID gitu. Mereka ada yang khusus buat pengajar gitu ya. Tapi kebanyakan sekolah-sekolah kampus-kampus negeri kan, mereka jadi khusus pengajar. Jadi begitu mereka, kalau dulu apa sih namanya, IKIP ya? IKIP. IKIP. Jadi IKIP, bener, jadi Pak. dicetak para calon-calon pengajar, dosen guru ya. Itu dia. Tapi kalau di kampus itu untuk apa namanya, calon pengajar dosen itu kadang-kadang mereka dari situ juga banyak diambil dari industri dulu. Dari industri mereka nanti kuliah lagi di situ. Setelah mereka lulus, kalau dulu masih S1 nggak masalah, sekarang wajib S2. Bener. Baru mereka bisa ngajar. Atau sementara waktu mereka jadi asdos dulu. Jadi asdos, nanti baru bisa jadi dosen tetap. Atau enggak jadi dosen, ya itu dosen luar biasa. Tapi bagusnya sih kalau menurut saya memang harus balancing antara seorang dosen itu yang setelah memahami dunia luar ya, baru mereka jadi dosen, mereka lebih paham situasinya. Ya kan, udah gitu mereka kadang-kala keinginan si siswa pun lebih paham daripada pure dosen, dan mereka belum pernah masuk ke industri. Ya kan, di saat mereka ada perkembangan zaman ya kan, semua berubah, mereka ya udah A bilang A. Ya kan, contoh misalnya mungkin dulu tepung ini misalnya, atau enggak saus ini, bikin saus ya, dulu harus kalau dari di sekolahan di kampus atau enggak di kampus, mereka harus bikin dari basic semua ya, dari semua dari. Tapi kan seiring perkembangan jalan di industri juga mereka banyak instan, ya kan. Nah di saat murid kadang-kadang nanya instan, begitu mereka keluar mereka ketemu instan, bingung juga. Makanya harus balancing antara si dosen ini yang misalnya udah pernah di industri ya, terus mereka masuk ke dosen, itu saya lebih setuju, lebih paham gitu. Itu berarti karena beda lagi, karena itu ya, misalnya contoh untuk nanti ganis pun sekarang kan berubah terus. Contoh salah satu contoh lagi, ganis pun akan berubah. Dulu trennya apa nih, ganis pakai coklat atau nggak pakai saus. Sekarang trennya pakai kembang, real kembang kan sekarang. Nah, yang bisa dimakan. Itu juga kalau dibilang harus paham juga, namanya dosen juga harus paham. Kenapa? Kan biasanya kalau karena dosen biasa teori, mereka nggak bisa, ini harus begini gitu. Tapi di industri udah berkembang lagi. Berarti ibaratnya ini bukan ilmu pasti ya Pak ya, kalau di bidang kuliner ini bukan ilmu pasti. Dalam arti gini, maksudnya kalau matematika kan udah pasti 1 tambah 1 2, tapi kalau di bisnis atau nggak di kuliner ini kan memang berarti ya udah, contoh donat bisa pakai apa, harus pakai apa, bisa jadi apapun, pakai saus pun bisa gitu ya Pak ya. Bisa, sah aja, kenapa enggak? Bentuknya aja juga sekarang kan nggak ada yang buletan. Ya, itu kan. Makanya itu kadang-kadang lagi nih, dan hebatnya orang kita, gampang bodohin. Bener, tentang makanan nyeleneh. Contoh lagi, misalnya Anda kemarin pernah trennya
bolu apa sih namanya, brownies kukus. Basicnya apa brownies? Realnya apa? Namanya kan brownies. Brownies itu apa? Kalau dibilang brownies kan kalau dibilang dipanggang, itu kan adonan bantet. Ya kan? Nah, kita dibohongin apa brownies itu, padahal itu kue bolu yang dikukus. Nah, realnya brownies, makanya itu juga makanya saya bilang balancing antara industri dengan dunia pendidikan harus balance. Jadi mereka tahu basicnya. Nggak dibohongin kan? murid ya Pak? Iya, nggak dibohongin apa, tapi itu dia anak murid sendiri karena dibohongin sama pelaku usaha, karena pelaku usaha ngetren juga, akhirnya jadi bodoh juga gitu. Padahal dia udah diajarin loh, ini basicnya loh. Kalau dibilang realnya brownies begini loh, ya kan? Kenapa akhirnya begitu ada brownies kukus diikutin brownies kukus? Padahal kalau kita logika kita, ini bukan brownies, bolu kukus, ya kan? Adonannya sama. Telur. Jadi kalau dibilang ketidaktahuan daripada ibu-ibu yang ini, itulah tugasnya para entrepreneur, bisa mengangkat satu makanan yang nggak biasa jadi luar biasa, yang nggak tahu jadi luar ya, jadi tahu. Nah terus ya sedikit ngomong deh, trik dagang biasa itu ya. Nah itulah makanya saya bilang makanya kenapa dosen itu harus bisa dari bagusnya dari entrepreneur baru ke ini. Jadi bisa dia udah pengalaman di luar. Teori kan bisa ngikutin. Kalau teori dulu begitu mereka ini enggak bagus juga. Jadi balancing lah. Ya kan. Nah biasanya kalau misalkan nih Pak, dari kan kayak Bapak tadi kan S1 nih, Bapak ditaruh S2 nih. Nah S2-nya itu di bidang yang sama atau kan karena kan biasanya S2 ini lebih ke manajemen ya Pak ya. Dalam arti gini, Bang, banyak orang-orang di sana yang pengen jadi belajar pengen jadi pengajar, jadi dosen gitu kan di kampus. Mereka udah S1. Mereka udah jadi asisten dosen lama nih. Sama dosen yang ikut dosennya lah gitu. Nah, mereka harus S2 walaupun kadang ya jurusannya beda gitu. Karena emang saya ngalamin sendiri, istri saya juga kemarin sempat ditawarin karena kan lu mau jadi dosen enggak di kampus gitu kan. Ya udah tinggal ngambil. Padahal S1-nya beda. S1-nya perikanan. Tapi dia ditawarin kemarin dia S2 dia manajemen gitu. Jadi lu mau jadi dosen apaan? Ya apa namanya? Ya udah dosen manajemen, padahal kan satunya perikanan. Nah, nggak nyambung gitu. Tapi kalau untuk pengajar di kuliner itu apakah belajarnya di S2-nya sama atau apa sih namanya kalau ibaratnya kalau di itu harus jalur ya apa namanya? Saya lupa. Jalur. Itulah jalur. Level lah ya, maksudnya apa yang diambil ya sama yang bagusnya demikian. Bagusnya di saat kita ngajar tadi dibilang kita misalnya kita ngajar jadi asdos kita di cool kitchen gitu ya, atau nggak di kitchen lah ya, di lingkungan kitchen. Tapi begitu tapi jangan di pastry ya, kalau pastry beda ya, eksak ya, contoh di kitchen. Tapi begitu dia udah jadi dosen ambil S2 bagus di kitchen juga gitu. So, jadi lebih lebih pahamnya lebih dalam, lebih nguasain. Karena kan basic Bapak sendiri kan bukan sebagai pengajar itu kan, emang Bapak basic Bapak adalah sebagai chef. Nah, akhirnya Bapak dari awalnya dipanggil teman, diajak teman, tolong gantiin gua dong gitu kan, bahasa kasarnya. Akhirnya Bapak kecemplung beneran nih Pak nih. Kan kecemplung beneran, akhirnya ditawarin untuk udah jadi dosen di sini aja tapi harus ngambil S2. Kayak gitu kan. Karena jalan gak ada yang tahu. Berarti yang ditawarkan oleh pihak kampus ke Bapak mengikuti S2 yang sama gitu. Iya. Oh, berarti bukan yang cuma sekedar itu doang, maksudnya cuma sekedar gelar doang gitu buat ya. Untuk bisa ngajar di situ. Karena kan emang ada beberapa kampus yang gitu, udah deh, lu ngambil S2 aja apa aja deh. Karena kan di kampusnya dia karena emang dia udah termasuk udah jadi karyawan ya pengen diangkat, ya udah lo ngambil S2 aja deh. Asalnya akhirnya jadi kan nggak nggak nyambung gitu. Ya. Yang penting gelar karena buat udah lebih rada ngajar di sini. Nah, itu kan kadang-kadang gitu ya, Pak. Itulah kebanyakan yang gitu. Jadi kalau dibilang akhirnya itu kan banyak teman-teman kita jadi chef-chef. Pengen banget mereka ngajar, tapi karena kepentok, lu harus S2 gitu ya. Lu kalau nggak S2 nggak bisa ngajar. Akhirnya itu mereka akhirnya lari di tempat kursus. Gitu kan. Pada dasarnya begitu tempat kursus mereka juga nggak kalah dengan anak-anak keluaran kampus, keluaran universitas. Ya kan? Kadang-kadang mereka di kursus lebih jago. Hebat. Karena kenapa? Itu dia. Mereka langsung memahami yang dia ketemu nih masternya gitu. Benar-benar pure master, bukan master karena
Dipaksa. ngambil retail ya. Tapi memang secara alami mereka dari awalnya dari helper, komi, CDP, naik jadi chef, terus akhirnya mereka bisa ngajar. Itu kan kalau dibilang memang udah alami, jenjangnya alami gitu ya. Nah, dengan karena kemampuan dia, bukannya gue yang penting ambil S2 nih, yang penting gue ngajar, udah dapat S2, wah peduli. Ya kan, mau ngajar apa yang penting gue S2, yang bisa ngajar di mana aja, itulah. Karena ilmu yang berangkat dari pengalaman ya Pak. Ya, itu yang pengalaman dari helper dulu ke apa bisa dia jadi chef itu kan, yang perlu si mahasiswanya ini yang perlu tahu, atau siswanya ini biar tahu, biar ngerti, oh begini caranya. Ya, kenapa dia bisa jadi ini kalau dibilang helper? Tugasnya helper apa dulu gitu kan? Makanya dibilang, nah di saat dari kampus kan harus S2. Karena cuma apa? Itu kan program pemerintah bahwa lu jadi pengajar harus jadi S2. Nah, tapi kalau di lapangan perlu detail? Nggak perlu. Ya kan? Contoh kita kerja di RIK ya. Di saat kita di RIK atau enggak di pengoboran gitu, emang totalnya insinyur mereka di saat megang ini, megang mesin pengeboran atau enggak lagi ini, enggak plumbing, mungkin mereka hanya tadinya biasa aja, ya kan. Tapi begitu masuk anak lulusan S2, S1, tetap jatuhnya kayak itu juga, ya kan. Tapi begitu mereka banyak teori, begitu nyemplung ke lapangan, bingung. Ya karena wah ini lebih danger nih. Ya yang begitu yang mereka udah terbiasa kan, alah gampang ya gini doang kelar dah. Karena emang jatuhnya bukan textbook ya Pak ya. Kalau yang itu kan lebih ke textbook. Kalau saya yang ya udah, maksudnya passion gue sebagai chef, gue pengen berbagi pengalaman gue, tapi gue terbentur sama ini, akhirnya ya masuknya lah ke kursus-kursus gitu Pak. Kursus. Makanya sekarang banyak kampus untuk teori itu mereka akan mengurangi. Ini banyak dipraktek. Darinya tuh dulu mungkin 80% terus turun jadi 50% teorinya, sekarang mungkin dengan 30%. Dan misalnya 70% mereka akan praktek. Ya itu. Cuman tetap untuk dosennya sendiri kebanyakan yang ambil S2. Makanya sekarang tidak mudah, nggak semudah seperti dulu kita bisa jadi dosennya. Sekarang kalau dibilang ya harus, kalau mau di kampus harus S2. SMK sendiri buat SMK sekarang udah mulai S2. S1 sendiri kadang-kadang sudah dipertanyakan. Terlalu kebijakannya itu terlalu apa ya, yang harusnya anak-anak ini udah bisa mendapat sesuatu yang lebih, ya kan, karena dia harus mengejar detailnya ini, akhirnya kekurangan pengajar. Banyak pengajar banyak kalau mau. Iya, cuma karena terbentur peraturan itu jadi tapi sekarang kebalik. Banyak anak kuliah pengen masuk pegawai negeri. Pengen jadi pegawai negeri karena kenapa? Pegawai negeri kerjanya santai. Ya kan? Gaji udah pasti. Sampai tua, sampai mati. Iya. Coba kalau pegawai negeri misalnya kayak luar, dosen juga sama ya. Semua dosen kontrak. Ya kan pasti kan banyak dosen-dosen baru kan ya yang punya berkembang pola pikir ya. Semua pegawai negeri kontrak. Nah, misalnya gitu contoh gitu ya kan. Otomatis kan mereka nggak harus jadi pegawai negeri. Pengennya jadi entrepreneur. Kita kan cita-cita kita dosen ini kadang-kala pengen banget lama punya siswa ini yang mereka itu punya bidang usaha masing-masing gitu ya. Jadilah Pak ya. Jadilah kalau bilang taruhlah jadi dua yang nggak sampai 50% lah, 30% mereka pengusaha. Tapi justru pelaku yang usaha ini kebanyakan bukan dari siswa pariwisata, orang yang nekat. Iya. Ya kan? Maksudnya nggak cuma di pariwisata aja, maksudnya nggak cuma di kuliner aja sih Pak. Maksudnya hampir sekarang semua di bidang pekerjaan kita juga nemuin bukan orang yang pada jalurnya, gitu kan, kayak mungkin kayak dulu mungkin sekolah di menjadi seorang karyawan stasiun televisi kan harus lulusan penyiaran. Sekarang nggak ada. Hampir lulusan mana? Kayak teman saya kan, karena saya juga sebenarnya juga stasiun penyiaran, lulusan penyiaran, cuma akhirnya jadi di bank. Itulah kalau dibilang. Gitu kan? Iya. Justru orang yang cuma sekedar artis bisa jadi penyiar ya. Ya kan, yang pada dasarnya mereka basic dia cuma sekedar modal sampah, modal bisa bercanda. Bener. Sekarang juga mesti kayak
ininya kayak menurun gitu ya Pak. Untuk kayak itulah. Maksudnya level standarisasinya menurun itu hampir ininya. Ya kalau dari pemerintah sih pengennya maju, cuman nggak tahu namanya kan kita nggak bisa pungkirin bahwa perkembangan zaman ini mempengaruhi apapun, ya kan, semua mempengaruhi sampai mungkin dengan adanya yang sekarang lagi rame tuh ya kan, ya penyakit ini, penyakit flu yang nggak jelas gitu ya, antara flu burung yang nggak jelas, ya kan, jadi semua orang satu jadi paranoid, terus masakan semua banyak kan jadi online. Orang yang nggak biasa masak di rumah jadi masak, ya kan, biasa nggak jualan jadi jualan. Jadi memang sih bagus menciptakan peluang-peluang para pengusaha baru gitu. Tapi banyak pencarian juga Pak gara-gara ini. Iya, dosen juga akhirnya kan interaktif. Interaktif akhirnya cuman praktek kan? Nggak ada. Ya selama ini anak-anak ya praktek ya gitu-gitu aja udah. Yang ada aja. Kadang-kadang praktek sendiri mereka. Prakteknya di video ini tuh Pak. Iya, mereka praktek sendiri. Ini cara Berarti bikinnya bahan sendiri. dia sendiri Beli beli. sendiri sekarang. Pinter kan jadinya. Nah, kalau biasanya kalau di kampus bahan disiapin. Bareng Udah. disiapin. Kita bareng masak bareng. Hari ini bikin saus nih menunya. Satu grup ini bikin. Dia bikin presentasi. Yuk. Kayak master chef lah ya. Ya. Kita langsung untuk presentasi ke ininya kita menggunakan bahan-bahan ini gitu. Ya itulah dia. Ya isinya pada dasar ya semuanya inilah ya kalau bilang ada plus minusnya ya antara pengajar, dosen teori. Nggak ada teori juga mungkin anak-anak kampus nggak ada pengembangan dari satu produk. Ya ada lagi contoh lagi nih cireng contohnya kan. Cireng dulu cuman aci digoreng. Iya. Tapi dengan idenya anak-anak kampus begitu mereka ini coba cari dong ini apa namanya, dosennya nggak nyuruh sih emang cari ide siswanya gitu ya buat besok ujian. Ada yang diisi coklat, ada yang diisi ayam, isi keju, isi oncom, semua cirengan, diisi daging. Nah, akhirnya berkembang lagi. Betul Pak. Nah kalau ngomongin itu sekarang kalau yang buat nih Pak, buat teman-teman apa dulu di luar sana nih yang pengen menjadi seorang chef atau yang nantinya atau mungkin karena kan Adwa bilang kalau jadi chef langsung itu sulit gitu karena emang harus terbentur dengan Jadi chef atau jadi dosen nih? Jadi jadi dosen dosen gitu, harusnya. dong. Tapi kan tetap kata Bapak tadi harus menggeluti dulu di bidang chef itu karena biar kita tahu teknik-teknik segala macam nggak monoton karena kalau textbook kan di kampus itu ya udah itu aja kayak Bapak bilang basic ya Pak. Nah kalau Bapak punya saran kampus mana aja nih Pak atau sekolah atau kursus mana aja yang bisa Bapak rekomendasiin ke dulur-dulur kita nih biar bisa kebuka kan Bapak sebutin mereka tinggal baca nih apa tinggal browsing lah intinya gitu meyakinkan hati mereka. Kalau kampus sih sebenarnya Akpindo juga bagus ya kan. Itu juga kemarin sebenarnya saya mau ngambil ini lagi ya. Cuman waktu saya akhirnya mepet males kuliahnya. Padahal kalau dibilang gini kesalahannya cuma karena kita seperti kelas reguler gitu. Nah dasarnya kan kita ini orang kerja itu biasanya ngambil kelas karyawan itu diambil basic terakhir apa sih lo? Misalnya basic terakhir sebagai manajer. Masa kita mau ikut reguler? Kan udah paham ya istilahnya misalnya. Tuh. Apina boleh, Trisakti oke, Sahid juga oke. Untuk sementara waktu ya. Misalnya mereka yang bisa berperannya apalagi kalau NHI wajar. Kalau untuk kursus masih mungkin di SCC lumayan masih ICC atau enggak Selili gitu ya. Pokoknya sih saya juga punya tempat kursus sendiri di daerah-daerah Galaksi sini. Udah, gitu. Amin. Oh maunya ya. Maunya emang ada di sini? Enggak ada. Nanti sama gua Pak. Boleh. jangan deket sana ya, jangan sebelah sana, bahaya nanti. Iya. Tapi nggak apa-apa kok. Malam-malamnya sana bahaya. Nggak apa-apa, jangan sampai jangan ada kelas malam tapi. Oh. Kelasnya cuma sampai sore doang gitu. Iya. Kalau sampai kelas malam ntar istirahat capek lagi. Berarti tadi ya kampus-kampus itu yang atau kampus atau tempat kursus. Kalau di ICC itu apa? ICC ya? ICC. Itu lebih tempat kursus atau kampus Pak? Dia lebih condong ke kursus. Kursus Karena ya? mereka rata-rata ngambil paling banyak 1 tahun. Karena mereka lebih condong orang yang punya keinginan masak terus ingin entrepreneur. Jadi ada beberapa itu ya apa namanya
dapat itu mereka ingin jadi entrepreneur sana. Kalau mereka siswa ingin jadi entrepreneur dengan ini ya dengan kuliah yang lebih panjang 3 tahun kalau istirahat di kampus. Berarti kalau SCGCC itu lebih fokus ke Fokus langsung praktek ya Bang. basicnya dihajar langsung. Jadi kalau dibilang begitu keluar oke gue udah siap mau punya duit mau usaha. Umur boleh berapa aja Pak kalau kursus ya? Bebas. Nah itu tuh keluar Kalau jadi itu bedanya ya di kampus kuliah universitas dengan kursus umur berapa aja Bas? Jadi ya buat apa bayangan juga ya Pak. Maksudnya yang umur udah di atas 25 atau di atas 30 yang mungkin bosen jadi karyawan ya Pak. Jangan bosen kan. Kok Pengen bosan ya maksudnya bosen jadi karyawan pengen jadi entrepreneur gitu kan Pak. Sebenarnya enaknya kita punya kursus tuh MPP ya, kita ngejar MPP. Masa persiapan pensiun orang yang pengen jadi apa tuh. iya dong. Ya atau enggak ya Tapi seperti itu. Kebanyakan sekarang MPP karena duitnya banyak, franchise man-nya. Nah, itulah kita menciptakan franchise baru. Itu kampus itu atau nggak dosen itu tugasnya seperti itu. Menciptakan entrepreneur, menciptakan chef, menciptakan para ini baru franchise baru. Bagaimana caranya? Ya itu. Teorinya udah dapat, ya kan? Tinggal mereka ngejalanin. Iya, ya dong. Dosen kan tugasnya itu kan, mendidik, ngebuka jalan, udah. Seharusnya begitu mereka udah terbuka pintu, terserah. Kalau di kursus kan beda. Mereka udah punya finansial, ya kan? Mereka tinggal hanya menambah keahlian aja. Satu tempat, misalnya dia mau belajar, Pak, saya mau bikin misalnya bakso, minta diajarin bakso doang, misalnya bisa. Tuh. Oh ya, jadi nggak tahu ya beda apa perbedaannya ya. Maksudnya dari kampus sama tempat kursus ya Pak ya. Iya. Maksudnya kampusnya kalau kampus lebih ke arah mana, kalau kursus lebih ke arah mana gitu kan. Nah kalau selain itu harapan nih Pak, harapan Bapak nih yang belum tercapai atau yang sedang digeluti. Dengar-dengar Bapak bukan sekedar ini aja nih Pak, Betul. ada profesi lain kayak yang katanya yang baru di ini nih Pak. Sebelumnya bukan baru, udah lama. Oh, udah lama. Jadi kalau dibilang gini, saya menutupi kekurangan daripada food stylist gitu ya. Selama ini food stylist itu banyak. Selama ini saya sekarang masih food stylist juga ya. Selama ini banyak food stylist itu banyak diambil dari fotografer atau nggak dari art director, ya kan? Kenapa enggak di saat ada peluang itu saya masuk, dan kebetulan juga ya saya hobi ngotak-ngotik hias-hias makanan walaupun orang bilang begini jelek gitu. Iya kan, orang jelek nggak apa-apa, tapi kan sudut pandangnya bukan manusia, tapi art director sama sutradara atau nggak fotografer. Kalau fotografer bilang bagus, bilang apa? Lain bisa bagus, bilang apa? Ya kan? Karena mungkin yang bilang jelek tidak punya apa Seni art yang of tinggi. soul. Nah, jadi gini, plating ya, contoh di plating itu. Plating itu kan sebetulnya bagaimana kita bikin trik plating itu kelihatan enak dipandang mata, bukan sekedar dimakan, ya kan? Wah, enak nih. Jadi bikin orang nafsu pengen makan. Tapi kalau di plating yang chef punya kan di plating seindah mungkin, tapi orang jadi nggak mau makan. Kasihan. Ya kan, kasihan ya. Ya kan misalnya sebagus mungkin lah kita plating lagi lomba ya kan, bagus, wah didekorasi pakai bagus, pakai sausnya bagus, sampai bentuknya udah cakep lah gitu ya. Nggak tega gue juga. Makan tega nggak? Enggak. Pokoknya hanya orang mandang dong bagus ya. Tapi di food stylist bagaimana caranya itu lihat enak dilihat tapi Enak dimakan. enak untuk dimakan. Itu yang kadang-kadang harus dapat gimana caranya. Makanya satu piring ini dengan satu tempat cocok gak sih dengan piring ini, cocok gak sih dengan ini, cocok gak dengan ini tuh. Berarti Karena harus menghipnotis juga ya. Iya, karena sudut pandangnya bukan mata sendiri, Ribuan mungkin ratusan sampai ribuan mata satu ya. jutaan ya. Dan itu begitu orang ngeliat langsung aku pengen main ini gitu ya, pengen ngambil nih gitu. Simple memang. Kalau orang bilang foto begitu gampang, memang foto gampang dilihat. Contoh misalnya, paling kita kasih contoh lagi ya kan, ini misalnya salah satu ayam gitu ya, ayam atau ikan atau enggak mie gitu ya. Tapi kan begitu orang pengen belinya mungkin ada branding sendiri. Begitu ada branding sendiri ya, dengan udah di mereka blow up branding itu di showing,
tapi kan pengen juga lihat ya, ih bagus sih ini gitu ya. Nah, ini bagus nih, doh main yang ini dong. Gitu. Jadi Buku itu menu. hal yang sedang dijalani. Harapan tadi mungkin salah satunya membuat tempat kursus ya Pak ya. Salah satu harapan yang sedang berjalan ini adalah art apa tadi? Apa tuh? Stylist, Food stylist maksudnya gitu ya. Food stylist gitu kan. Nah mungkin kita udah terlalu panjang nih karena emang kalau sama yang ahli kita pengennya ngebahas tentang makanan yang jadi sangat menarik gitu Pak. Gak apa-apa, santai aja. Paling nanti diundang lagi lah, kita cari topik lagi. Mungkin tadi tuh food stylist itu bakal jadi bahasan yang mungkin akan kita lebih perdalam lagi nanti ya Pak ya. Mungkin kita kan fokus kita lagi pengajar nih, gimana caranya jadi pengajar. Nah untuk penutup pesan-pesan Bapak nih untuk para dulur yang mungkin baru lulus SMP atau mau jadi masuk SMIP nih, atau nanti yang sudah menjadi karyawan tapi pengen untuk persiapan masa pensiunnya, pengen belajar jadi seorang entrepreneur di bidang kuliner atau bahkan jadi dosen gitu Pak. Nah itu gimana caranya? Kalau mau jadi dosen sih sebenarnya kita di luar aja bisa sih jadi dosen ya. Misalnya untuk teman-teman kita yang seperti UKM bisa lah ya. Tapi untuk dosen kampus ya paling nggak kita punya titel yang lebih tinggi lah ya dari mereka. Jangan sampai mereka lebih dosen di mana-mana lebih pintar daripada siswa ya, walaupun siswa itu lebih tinggi titelnya ya gitu. Bagaimana caranya kita ini jago ngeles juga kali ya. Kalau enggak bisa, itu jangan diikat. Jadi kalau dibilang kita bisa meyakinkan siswa itu bahwa mereka punya keinginan ke satu bidang berjalan, atau kita mengarahkan mereka gitu ya, bagaimana mereka dengan jalannya mereka yang dia udah ambil gitu ya, itu tetap di jalannya. Ya walaupun kedepannya nanti akan berbelok, hal wajar itu. Itu hukum alam ya. Hukum alam. Ya kan. Atau mungkin untuk adik-adik kita yang masih SMP pengen ke SMK, yakinin dulu aja maunya kemana. Jangan kalau mau, tapi kan sekarang rata-rata susah ya untuk kuliner ya. Mereka lebih condong main ini jadi vlogger dan jadi YouTuber atau enggak gamer ya. Kebanyakan begitu. Itu kan kita kembalikan lagi di institusi dan industri ya. Bagaimana cara mereka tidak bermain, silakan lu main game di rumah, di luar, tapi di saat kuliah, sekolah fokus di sekolah. Nah itu kembalikan lagi ke ini apa namanya, ke sekolahan. Jangan sampai kalau dibilang terlalu banyak hak asasi manusia main game, nggak bisa. Itu hak asasi manusia tetap. Lu kuliah, sekolah. Lu main game di rumah. Lu mau jadi pintar dengan bidang entrepreneur lo, manfaatin media sosial lo. Gimana caranya buat menghasilkan, ya kan? Misalnya kalau mau di bidang kuliner, ya udah, itu banyak kuliner sekarang. Bagaimana caranya kuliner itu yang dibuat pengembangan. Nah itu dia. Terus buat teman-teman SMA pengen lihat bapaknya pengen ini, ya sekolah pariwisata bisa, kursus bisa, ya kan? Atau mungkin ikut yang extension aja, atau belajar di YouTube ya Pak. Nanti nggak dapet ini. Iya sih. Maksudnya untuk awal gitu. Awal nggak apa lah. Karena kan emang kita butuh inilah apa namanya penguatan, bukan penguatan apa sih namanya, jadi mencari jati diri. Bukan mencari jati diri, lo hilang, masih hilang. Maksudnya untuk menguatkan keinginan kita. Mungkin di YouTube kita bikin sayur sop begini, aku kayaknya harus ikut les nih. Nah, fix. Gimana caranya ini sop bisa jadi spesial dengan tambahan, karena itu juga masak itu nggak bisa sembarangan ya Pak. Nggak bisa sembarangan. Maksudnya dalam arti bahan-bahan yang kita lihat ini, atau mungkin ada bahan-bahan yang harusnya masih bisa kita pakai kita tambahan menjadi kayak cireng, itu tambahin keju. Ini mungkin dengan kuliah, dengan banyak teman kita tahu. Kalau di YouTube kan monoton. Kolaborasi bahan itu kan jadi satu, jadi wah. Nah di situ kan bisa menciptakan rasa yang baru. Bisa jadi juga jadi uang dengan Pak. Pundi-pundi gitu. Jadi kalau dibilang budaya instan ini sekarang
yang ada sebagian yang udah gampang lah ya, memudahkan, menggampangin, nyepelein. Tapi di saat mereka bikin dong basicnya Nol. nah itulah harus belajar di kampus, di kuliahan ya kan, di kursus ya kan, sama para ada dosen-dosen misalnya mereka yang pengalaman di bidangnya ya kan, dosen laundry ya kan. Iya sekarang kan laundry aja ada dosennya, dulu kan enggak begitu. Saya mah taruh zaman saya begitu saya mau keluar SMA, saya mau kerja di hotel, ada laundry, oke laundry, housekeeping, oke masuk housekeeping. Ya kan kita kalau dibilang, kalau sekarang enggak, kalau sekolah tinggi-tinggi mau jadi apa, tukang cuci ini piring ada, tukang cuci baju ada, lu mau tukang beresin beresin kamar ada. Tapi kan semuanya itu butuh yang namanya kalau bilang komunikasi ya, untuk dengan customernya. Semua orang bisa masak, bisa bersih, tapi di saat mereka attitude mereka yang akhirnya yang berpengaruh bahwa bagaimana caranya mereka itu berkomunikasi dengan customer. Bukan hanya sekedar menjual saja. Tapi attitude mereka, speaknya mereka gitu kan. Jadi emang banyak juga lihat di YouTube, coba sendiri, enak nih main jual. Ketika mereka komplain, mereka tidak bisa menerima komplain itu, akhirnya hancur dari situ. Ibaratkan buah si malakama. Coba gimana lagunya? Semua orang bisa masak, tapi tidak bisa masak yang semua orang bisa masak, tapi bagaimana masak yang benar belum semua orang bisa. Kan? Itu kata kuncinya. Semua orang bisa masak. Apalagi udah banyak media yang bisa mengajarkan kita masak. Iya. Buka internet, cara membuat sayur asam, keluar banyak resep gitu kan. Nggak usah ini, kita beli bumbunya aja. Iya benar. Udah tambahin air ya udah jadi kelar ya kan. Kan dibilang semua orang bisa masak, tapi bagaimana caranya masak benar belum tentu semua orang bisa. Ya kan. Semua orang bisa ngajar, semua orang bisa jadi dosen, tapi dosen misalnya bagaimana yang bisa mengajarkan anak itu sampai di jalurnya, kadang-kadang nggak semuanya bisa. Betul. Nah itulah perbincangan hangat kita hari ini. Jadi gue apa tuh? Ini terpengaruh. Apa gue belajar kursus kayak lu? Ya. Seru kita ini Lur. Jadi emang di dunia kuliner ini banyak berbagai macam isu-isu yang bisa menjadi pundi-pundi juga, bisa menjadi share pengalaman juga, atau bahkan bisa menjadi si malakama buat kita. Nah, makanya ngobrol kita hari ini lebih kepada gimana sih, bukan hanya sekedar masak, tapi juga pengalaman dari seorang pengajar itu gimana caranya bisa menciptakan seorang entrepreneur atau seorang chef ya Pak, atau orang yang berkarir di bidang kuliner bisa menjadi baik gitu kan, atau menjadi lulusan yang terbaik lah intinya. Kita tidak mau dari seorang dosen bakal menciptakan orang-orang yang tidak bermanfaat untuk orang banyak gitu. Tapi kan tujuan dosen juga ingin bahwa anaknya atau siswanya itu bisa lulus dengan predikat terbaik dan bisa bermanfaat. Cum laude ya. Cum laude. Lu cum laude nggak? Dia cum laude Pak? Ke laut kalau. Tapi lulus nggak dia Pak? Lulus nggak dia? Nggak jelas gue. Kayak ini makanya kuliah kuliner akhirnya buka studio, akhirnya jadi orang marketing juga kan, jauh. Ya itulah. Ya, itulah kadang-kala kalau bisa bilang kita boleh kuliah sesuai keinginan apa yang gue dicari itu di saat itu. Tapi Tuhan yang menentuin, nggak bisa kita hindari. Kita nggak bisa hindari bahwa semuanya itu berhubungan sama jalur yang di atas punya aturan. Rezeki udah masing-masing ya Pak ya. Udah sekeras-kerasnya kita berusaha, tapi tetap ada di tangan Tuhan. Jalur kita emang harus ke situ ya harus ke situ. Kita hanya berikhtiar ya Pak ya. Iya. Oke Lur, semoga episode kali ini bermanfaat buat kita semua, buat dulur di luar sana yang ingin tahu tentang tema-tema yang lain bisa follow juga IG kita di warak.int. Semoga kita bisa tetap melanjutkan episode-episode selanjutnya yang bermanfaat. Semoga kita dalam keadaan sehat semua, dijauhkan dari bahaya dan virus-virus jahanam ini. Semoga kita kembali normal. Virusnya nggak jahat.
orang-orang yang mencari cuan. mencari cuan orangnya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow IG kita dan YouTube kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.